وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة سلطان الأولياء الغوث الصمداني الولي القطب الرباني سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وإلى حضرة حجة الإسلام شيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى حضرة شيخ أبي الحسن الشاذلي حضرة شيخ أبي القاسم الجنيدي البغدادي قدس الله سره وإلى حضرة جميع علمائنا الكرام خصوصا شيخ نووي البنتاني وحضرة شيخ خليل بانقالان وحضرة شيخ هاشم أشعري جنبان مؤسس جمعية نهضة العلماء أصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وإلى حضرة مشايخنا خصوصا كي روحيات كي إلياس روحيات كي دودung عبد الحليم روحيات Cipasung وإلى حضرة مشايخنا Pematang Kupoha Karawang Amatu Bagus Bakal Sepuluh Abu Yatim Yati Banten Abu Syair Marta Majahid Abdus Salam Cirebon wa Ami Kiai Bunyamin bin Masyafi wa Jaddi wa Masyafi bin Bajausi wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat khususan walidayya Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari yang sangat cerah ini kita masih bisa menikmati secangkir kopi. Tiada lain ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma idza tasabbabal insanu falyajtahid alla yanzura ila asbabihi wa la yaqifa indaha bal yaj'ala maulahu matmaha nazri wa marma qasdi. Lalu andai kata seseorang tasabbaba, dia menempuh jalan sabab, artinya melakukan ikhtiar, melakukan usaha. Falyajtahid alla yanzura ila asbabi, maka hendaknya secara sungguh-sungguh dia tidak memandang kepada sebabnya saja. Wala yaqifa indah, apalagi berhenti sampai sebab. Bal yaj'ala maulahu matmahan nazrih, tetapi hendaklah dia menjadikan Allah, menjadikan Tuhan sebagai arah tujuan, wa marma qasdihi, dan sasaran daripada maksudnya. Jadi ketika kita melakukan ikhtiar, ketika kita melakukan usaha, ketika kita mendapatkan rizki dari hasil usaha itu, maka hendaklah kita jangan berhenti pada sebab, pada ikhtiar, pada usaha kita. Kita mendapatkan rizki sebagai seorang pegawai negeri, kita mendapatkan rizki sebagai seorang karyawan, kita mendapatkan rizki sebagai seorang pedagang, maka jangan sampai berhenti sampai usaha atau ikhtiar yang kita lakukan saja. Tetapi hendaknya usaha kita, ikhtiar kita itu hanya sebagai sarana untuk menjadikan Allah sebagai arah tujuan serta sasaran dari maksud kita semua. Contoh, kasaili yaqsulun nas biwi'ain fi yaddih. Ada seorang peminta-minta
Dia berada di pinggir jalan, lalu dia pegang apa itu tempat uang, ya semacam ember kecil lah. Dia pegang di tangannya ember kecil itu. Dia minta-minta sama orang yang lewat. Wala yanzuru ilaihi. Dia tidak pernah melihat embernya. Dia tidak pernah melihat tempat apa yang dia lakukan untuk mencari uang itu. Wa innama yanzuru ilal ladzina yu'tunahu. Tapi yang dia lihat adalah orang-orang yang memberikannya dia uang. Jadi gak pernah dia memandangi tempat uang yang dia gunakan untuk minta-minta di pinggir jalan itu. Tetapi yang dia lihat adalah orang-orang yang lewat. Yang lewatnya uceng, dia lihat ucengnya. Lihat yang lewat ucup, dia lewat ucupnya. Yang ngasih tentunya ya. Haji Iskandar lewat ngasih duit. Dia lihat, terima kasih Pak Haji Iskandar. Terima kasih, semoga Pak Haji Iskandar panjang umur. Dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Panjang umur, sehat, anak-anaknya soleh-solehah, rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah, dan sebagainya. Karena dia tidak pernah ingat bejana atau tempat mencari uangnya itu, mendapatkan uangnya. Tapi yang dia lihat adalah orang-orang yang dia ucapkan terima kasih adalah orang-orang yang mengasihinya, memberikannya dia uang. Demikian juga kita kepada Allah. Hendaklah kita jangan berhenti sampai ikhtiar dan sabab kita. Kalau ada seseorang yang transfer kepada kita, hakikatnya transfer itu digerakkan. Orang yang transfer itu digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita ucapkan terima kasih kepada orang yang transfer itu. Tentu kita ucapkan terima kasih kepada orang yang ngasih kepada kita. Tentu kita ucapkan misalnya seorang mubaligh, kemudian setelah ceramah ada panitia yang ngasih amplop, kita ucapkan terima kasih, jazakallah hasanal jaza. Tapi tetap tujuan kita mengucapkan terima kasih itu tidak sampai berhenti kepada panitia saja. Tidak sampai berhenti kepada orang yang transfer uang kepada kita saja. Misalnya Aki Udin, ya, sahabat saya yang sebagaikan kepompong ini bersama Ibu Nyai Lela Maulidanya dapat transferan dari Mang Dindin Ibrahim di Purwakarta umpamanya. Maka tentu Aki Udin harus mengucapkan terima kasih kepada Mang Dindin. Terima kasih Mang Dindin, jazakallah hasanal jaza. Kebetulan saya sedang tidak punya beras umpamanya. Semoga beas ya. Nah, kemudian Mang Dindin Ibrahim di Purwakarta ternyata transfer saya. Jangan sampai berhenti transfer syukuran kita, terima kasih kita, ucapan terima kasih kita kepada orang yang ngasihnya saja. Karena tidak mungkin Mang Dindin Ibrahim transfer uang kepada Aki Udin kalau hatinya tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mang Dindin hanya sebagai syariat. Manusia semua yang ngasih kepada kita, siapapun itu, kasab, apapun itu, kasab, ikhtiar, sebab, jangan dijadikan sebagai tujuan dari rasa syukur dan terima kasih kita. Akan tetapi semuanya yang harus menjadi maqamahan nazri wa marma qasdi, sasaran tujuan, arah tujuan ya dari syukur kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafil hadis, diceritakan dalam sebuah hadis, man sarrahu ayyakuna aghnan nas falyakun bima indallah awthaqu minhu bima fi yadi. Dalam hadis junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya di dunia, tidak usah kita ngikuti James Riyadi, tidak usah kita ingin seperti Rudi Hartono, tidak usah kita ingin seperti siapa itu Tommy Soeharto, tidak usah kita ingin seperti siapa itu yang ya pokoknya para konglomerat lah. Tidak usah kita ingin seperti Haritanu Sudibyo ya, atau Khairul Tanjung. Gak usah. Kata Kangjeng Nabi, kalau orang ingin menjadi orang yang paling kaya di antara manusia adalah falyakun bima indallah awsaqu minhu bima fiyadi. Hendaklah dia percaya terhadap apa yang Allah berikan, lalu dia syukuri, dia terima, mempercayakan semuanya, mengembalikan apa yang dia lakukan, apa yang dia dapatkan adalah ma fi yadihi, itu indallah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen jadi orang kaya gampang. Apa yang kita dapatkan sekarang dari Allah, kita terima dengan senang hati dan kita yakini bahwa ini yang ngasih adalah Zat yang maha kaya raya. Yang kalau dibandingkan dengan kekayaan para konglomerat sekarang, manusia sedikit pun tidak ada artinya. Dulu Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam, nabi atau orang yang sangat paling kaya di dunia. Bayangkan saja, konon katanya seperempat dunia ini milik beliau. Mana ada sekarang orang yang punya kekayaan seperempat dari bumi ini, dari dunia ini. Nabi Sulaiman punya. Suatu ketika beliau minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin ngasih rizki sama makhluk-makhlukmu yang lain, ya Allah. Tolong satu hari saja engkau pensiun untuk tidak memberikan rizki kepada rakyat saya, kepada umat saya. Katanya Gusti Allah, gak usah pakai ngumpulin masyarakat segala, kamu rakyat segala untuk mereka dikasih rizki sama kamu. Udah ada satu makhluk aku yang besar, silakan kamu kasih rizki. Apa itu ya Allah? Yaitu ikan paus. Nah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua makanan, buah-buahan dan lain-lain untuk kasih makan ikan paus. Ditaruhnya di pinggir, di tepi pantai. Datanglah ikan paus, ternyata satu kali capluk, tahu kan capluk? Wow. Nah, ya, langsung makanan yang disediakan selama berhari-hari oleh Nabi Sulaiman, tentunya dengan bersama dengan para pengawal dan pembantunya, hanya satu kali kunyah saja, ya, itu semuanya habis. Artinya memang manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menjadi orang yang kaya, apa yang didapatkan dari Allah kita terima. Kita percayakan semua yang kita ikhtiarkan, semua yang kita dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita menjadi orang yang kaya, terutama kaya di dalam hati. Bagaimana hakikat orang kaya itu? Orang kaya itu nggak butuh apa-apa. Itu orang kaya itu. Selama manusia, selama kita masih membutuhkan orang lain, berarti kita fakir. Kalau kaya itu ya lawannya fakir. Ya, al-ghani itu ya lawannya al-fakir. Ghina lawannya al-fakru. Jadi kalau kaya ya berarti tidak fakir. Artinya dia tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan apapun lagi. Ya sudah, itu namanya orang kaya.
masih butuh orang lain, masih butuh pembantu, masih butuh pertolongan ini, pertolongan itu. Apalagi seperti kaum jet set ya, kaum sosialita dan lain sebagainya. Mereka itu kemana-mana ada bodyguard, kemana-mana dilayani orang. Sini handphone, sini buku, sini tas. Semuanya tinggal merintah saja. Nah, tetapi berarti dia tidak termasuk orang yang kaya. Karena orang yang kaya itu tidak membutuhkan siapapun. Ya, orang fakir wajar, yang namanya fakir butuh beras, butuh transfer, butuh apalagi amplop. Nah, ya, apalagi itu butuh gaji, butuh tunjangan, butuh ini, butuh itu. Ya berarti kita fakir. Oleh karenanya jangan pernah kita merasa bahwa kita ini menjadi orang kaya, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qila li Huzaifah al-Mar'ashi wa kana qad khadama Ibrahim bin Adham. Ditanya Huzaifah al-Mar'ashi, Huzaifah al-Mar'ashi ini pernah menjadi khodamnya Imam Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham, seorang sufi besar yang sangat terkenal. Pertanyaan orang itu kepada Huzaifah al-Mar'ashi, ma'ajaba ma ra'aita minhu. Apa yang, sesuatu yang membuat yang paling kau kagumi. Nah, apa yang paling kau kagumi dari Ibrahim bin Adham selama kau menjadi khodamnya beliau? Faqala Huzaifah al-Mar'ashi menjawab, baqaina fi tariqi Makkah ayyaman. Begini yang saya pernah membuat kagum terhadap Ibrahim bin Adham itu, yang paling saya kagumi adalah kita ya, bukan kami, kita, yaitu Huzaifah al-Mar'ashi dan Ibrahim bin Adham sedang berada di sebuah jalan Mekah, ayyaman berhari-hari. Entah pulang dari Mekah, kayak pulang dari Mekah ini. Lam najid du'aman. Berhari-hari kami berada di jalan Mekah, tidak mendapatkan makanan sedikit pun. Summa dakhalnal Kufah. Lalu kami masuk kota Kufah di Irak ya. Bisa dibayangkan itu dari Mekah ke Irak jalan kaki. Orang berdua ini yaitu murid dan gurunya ya, Syekh Huzaifah al-Mar'ashi dan gurunya yaitu Syekh Ibrahim bin Adham. Fa'awaina ila masjidi kharrabin. Lalu kami istirahat di sebuah masjid yang roboh. Jadi ada masjid yang roboh untuk menghilangkan kepengatan, capek, lapar. Ya kami istirahat. Sudah berhari-hari nggak pernah mendapatkan makanan kok. Panazoro ilayya Ibrahim. Lalu Ibrahim, kata Huzaifah al-Mar'ashi, memandangku. Waqala, dan berkata Ibrahim, ya Huzaifah, arabikal ju'. Huzaifah, kelihatannya kok lapar ya? Loyo begitu. Fakultu, aku jawab, huwa maro asyikh. Ya, seperti yang jenengan lihat bahwa saya ini sekarang sedang lapar. Faqala Ibrahim bin Adham berkata kepada saya, faqala, beliau menjawab, alayya bidwatun wa qirtasun. Pacik tapi. Coba, itu saya punya tas, di tas itu ada tinta, ada kertas. Coba sini. Datangkan kepadaku, jitabi, bawalah kepadaku. Ja'abi itu artinya membawa. Coba sini, bawakan aku tinta dan kertasnya yang ada di tas itu. Fakataba ba'dal basmalah
Setelah tinta dan kertas itu dipegang tangan beliau, Ibrahim bin Adham, lalu beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu antal maksud bikulli hal wal musyar ilaih bikulli makna. Di bawah Bismillahirrahmanirrahim yang beliau tuliskan itu, Ibrahim bin Adham menuliskan begini, antal maksud bikulli halin, engkaulah ya Allah yang aku tuju, yang aku maksud dalam segala hal. Wal musyar ilaih bikulli maknan, yang engkau adalah orang yang zat, engkau adalah zat yang ada dalam isyarahku, ya, dalam setiap makna. Wa kataba, dan lalu Ibrahim bin Adham menulis, ana hamidun, ana syakirun, ana zakirun, ana ja'iun, ana dha'iun, ana ariyun, hiya sittatun wa ana dhaminu linasfiha, fakuni dhamina linasfiha ya bariyu, madahi li ghairika lahbunarin khadtuha, fa'ajir abidaka min dukhulin nari. Ana hamidun, aku orang yang memuji, ana syakirun, aku orang yang berterima kasih, ana zakirun, aku yang selalu zikir, aku yang selalu ingat terhadap jasa-jasa orang-orang yang telah memberi aku, terhadap jasa zat yang telah memberikan aku segalanya. Ana ja'iun, aku lapar, ana dha'iun, aku tak terawat, aku lusuh, aku kumal, ana ariyun, aku juga telanjang. Hiya sittatun, yang tadi aku sebutkan itu ada 6. Hamidun, syakirun, zakirun, ja'iun, dha'iun, ariyun. Wa ana dhamin linisfiha, dan aku menanggung dari setengah dan 6 itu. Fakun ad-dhamina linisfiha ya bari, ya Tuhanku, semoga engkau menjadi jaminanku dari setengahnya yang lainnya. Bahwa aku bersyukur, aku berterima kasih, aku ingat akan kebesaranmu ya Allah. Aku juga lapar, karena aku manusia biasa. Aku hidup tak terawat, aku telanjang bulat. Nah, dari 6 ini aku berusaha untuk menanggung yang setengahnya. Maka tolong ya Allah, yang setengahnya lagi berikan kepadaku. Hendaklah engkau jamin dari semua kebutuhan-kebutuhanku, wahai Tuhan yang Maha Pencipta. Madhi li ghairika labunarin khadtuha, pujian kepada selain engkau ya Allah adalah bara api yang aku terjun ke dalamnya. Pujian kepada manusia hanya membuat aku celaka. Pujian dari manusia juga hanya membuat aku celaka. Pujian dari dan ke manusia itu seperti bara api yang diterjuni seseorang. Oleh karena itu, fa'ajir abidaka min dukhulin nar, hendaklah engkau jauhkan hambamu ini dari masuk ke dalam nerakamu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Summa dafa'ila ya raf'ah. Setelah menulis 3 bait puisi ini, 3 bait syair ini, Ibrahim bin Adham menyerahkan lembaran itu kepadaku. Faqala, dan dia berkata, ukhruj fala ta'liq qalbaka bi ghairillah wadfa'ir raq'ah ila awwali man yalqaka. Huzaifah al-Mar'ashi, terima kasih, engkau sudah menjadi khodamku. Sekarang tinggalkan aku, biarkan aku sendirian
Tapi la tu'alliq qalbaka bi ghairillah, jangan kau hubungkan hatimu, kau gantungkan hatimu kepada selain Allah. Hendaklah kau bergantung kepada Allah saja. Wadfa'ir raf'ah ila awwali man yalqaka, dan hendaklah kau berikan lembaran ini kepada orang yang pertama kali menemuimu. Siapa saja orangnya yang pertama kali bertemu denganmu, kasihkan kertas ini ya. Fakharajtu, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh sang maha guru yaitu Ibrahim bin Adham, Hudzaifah al-Mar'ashi berkata, fakharajtu, lalu aku keluar. Maksudnya aku pergi meninggalkan guruku yaitu Ibrahim bin Adham. Fa awwalu man laqiyani kana rajulan ala bighlah fanawaltu raq'ah. Karena amanat beliau, jika bertemu seseorang, maka hendaklah orang itu langsung dikasih lembaran kertas yang berisi 3 bait puisi itu. Ya. Beliau bertemu dengan seseorang di atas bigol. Bigol itu ya kuda mini lah ya. Panawaltuhu, lalu aku berikan dia lembaran kertas itu. Mas, bentar mas ya. Yang ada di atas bigol sebentar. Berhenti dulu, stop. Ya orang itu berhenti, lalu ngomong, ngapain Pak? Nih, kertas nih. Falamma waqafa 'alaiha baka. Tolong dibaca. Ini kertas isinya syairan nih. Tolong dibaca. Baca sama dia. Tiba-tiba Pak Baka nangis itu orang yang ada di atas bigol itu. Waqala, dan lalu berkata, ma fa'ala sahibu hadhihi. Apa yang dilakukan oleh orang yang menulis puisi ini, syair ini? Di mana sekarang dia? Fakultu huwa fil masjidil fulani. Ya aku jawab, no, di masjid no, yang runtuh itu. Pada ilayya bi surratin fiha 600 dinarin. Setelah orang itu bertanya, siapa yang ngasih atau yang membuat beberapa bait puisi dalam 1 lembar kertas ini. Kemudian di mana? Apa yang dilakukan sekarang? Setelah dia tahu, karena dikasih tahu sama Hudzaifah al-Mar'ashi, khodamnya Ibrahim bin Adham, maka orang tersebut tiba-tiba menyerahkan sebuah kantung ya, yang kantung itu berisi 600 dinar, diberikan kepada khodamnya Ibrahim bin Adham yaitu Hudzaifah al-Mar'ashi. Cuma laqaitu rajulan akhar. Terus saya berlalu, dia juga berlalu, dan saya menemukan orang lain. Saya bertanya, an raqibil bighlah, siapa itu yang tadi naik bigol itu siapa? Ada orang lain yang lewat. Saya tanya, Pak, tahu nggak itu siapa yang naik bigol tadi, yang ngasih saya kantong yang ada isinya uang 600 dinar ini, siapa? Faqala, dia berkata, laki-laki itu menjawab, hadza nasroniyun. Oh, dia orang Nasrani. Orang Nasrani dia. Fajitu ila Ibrahim wa akhbartu bil qissah. Setelah beberapa hari berlalu, kemudian aku datang lagi kepada guruku yaitu Ibrahim bin Adham dan menceritakan kisah yang telah terjadi dengan para pengendara bigol yang ada di tengah jalan yang dia temukan itu. Dan dia cerita bahwa menurut orang-orang bahwa yang ngasih kantong berisi 600 dinar itu adalah seorang Nasrani, bukan Muslim. Pakola,
Ibrahim bin Adham berkata, la tamassuha, jangan kau sentuh surah itu, gak usah disentuh. Fa innahu yaji'u sa'ah, sebentar lagi orangnya datang. Nah, gak usah ribut-ribut, sebentar lagi orangnya datang. Fala makana ba'da sa'atin dakhala Nasrani wa kabba ala ra'si Ibrahim yuqabbilu wa aslama. Tiba-tiba saja beberapa saat setelah Ibrahim bin Adham bicara bahwa sebentar lagi orangnya akan datang, tiba-tiba benar datang itu si Nasrani. Ya, si Nasrani yang naik bigol itu. Lalu begitu datang, wa kabba ala ra'si Ibrahim, dia mendekap kepalanya Ibrahim bin Adham. Dia rangkul Ibrahim bin Adham, terus yuqabbiluhu, dia cium tangan serta keningnya Ibrahim bin Adham, wa aslama, dan lalu masuk Islam dengan mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ya kisah-kisah unik ya para wali, orang-orang yang dekat dengan Allah itu luar biasa. Ketika menguji menguji seorang muridnya, yaitu Hudzaifah al-Mar'ashi, dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang penuh hikmah, memberikan pelajaran kepada kita semua. Saya jadi teringat apa yang pernah saya ceritakan di akun Facebook saya ketika saya menemani Al-Maghfurlah Kiai Ilyas Ruhyat. Wah, luar biasa beliau itu. Beliau tidak pernah menggurui, walaupun memang beliau seorang guru besar. Beliau tidak pernah ngomeli, tidak pernah memerintahkan ya. Ada seorang guru itu merasa jadi guru, akhirnya ya menggurui terus sama murid-muridnya. Kiai Ilyas enggak ya? Jika kehilangan tas di pasar Senen itu ya, beliau cuma bilang inna lillahi, kalau begitu kita kena musibah. Sudah cukup itu saja. Tolong bilang Ibu Nyai, saya kena musibah, ya sama supirnya itu Kang Nano. Bapak kena musibah dan tolong doakan supaya tabah. Kan luar biasa. Udah, gak pernah bahas-bahas lagi. Artinya memang itu pelajaran. Memberikan pelajaran kepada saya khususnya bahwa segala sesuatu yang ada bukan milik kita tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalaupun suatu ketika diambil, maka kita tidak boleh putus asa. Dan berarti hakikatnya yang mengambilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menerima nikmat dari seseorang, hakikatnya Allah yang memberikan nikmat kepada kita melalui orang itu. Kalau kita kehilangan sesuatu, maka kita juga harus terima bahwa sesuatu yang hilang itu telah diambil hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan milik kita lagi. Begitu saja sudah ya. Mohon maaf saya kurang semangat pagi ini karena ya terus terang kurang tidur lah. Saya tadi malam ada tamu sampai tengah malam, jadi mohon maaf kalau malam subuh ini kelihatan loyo ya. Terima kasih, insya Allah kita bertemu di besok pagi di jam yang sama. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa
berkahna lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyarikeun ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah suci Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.